Halo guys, ketemu lagi dengan gue Lole. Di video kali ini gue akan jelasin gimana caranya untuk backup dan restore game yang ada di Steam. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Steam itu mempunyai fitur yang berbeda atau mungkin masih menjadi satu-satunya sih dalam hal backup dan restore. Beda dengan Epic Launcher, kemudian beda dengan EA Play punyanya Electronic Arts ataupun Ubisoft. Karena saya sudah menggunakan tiga itu juga, jadi belum ada mereka punya menu backup dan restore khusus untuk game-game yang terinstall. Nah, apa sih keuntungan dari fitur backup dan restore yang ada di Steam ini? Jadi teman-teman kalau sudah beli game yang ada di Steam, sudah nginstal, sudah download sekian puluh giga, kemudian pengen untuk pindahkan ke laptop atau komputer lain, nah teman-teman itu tidak perlu download ulang dari awal. Tapi cukup buat file backupnya, pindahkan ke hard disk, pindahkan ke laptop atau PC lain, dan restore. Jadi sangat menghemat waktu dan menghemat kuota lah, terutama teman-teman yang downloadnya masih menggunakan kuota atau bawa-bawa PC atau laptop ke tempat wifi gratis lah. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat membantu lah untuk gamer-gamer seperti saya dan teman-teman semua. Nah itu gimana caranya? Itu sebenarnya gampang banget sih, sebenarnya nggak perlu diajarin, teman-teman bisa sendiri sih. Tapi di sini saya buat sesimpel mungkin sih. Nah, ini teman-teman tinggal klik yang di bagian Steam, kemudian pilih backup dan restore. Nah, pilih backup. Next. Nah, di sini tersedia backup dari game-game yang teman-teman sudah install. Pastikan bahwa sudah terinstall secara full dengan update game itu seluruhnya. Kemudian baru teman-teman bisa backup. Nah, di sini saya contohkan saya backup Tomb Raider ya, biar nggak terlalu lama sih, hanya 10 sampai 11 giga. Teman-teman tinggal centang, kemudian next. Nah, ini pilih atau browse arahkan ke tempat teman-teman ingin menyimpan backup tersebut. Saya sarankan hard disk eksternal ataupun partisi di laptop atau PC yang sudah menggunakan NVMe lah atau SSD lah minimal. Kenapa? Supaya proses backupnya itu jauh lebih cepat. Karena kalau di HDD itu bisa 2 sampai 3 kali lipat waktunya dibandingkan dengan di SSD apalagi di NVMe. Teman-teman tinggal next. Kemudian pilih yang bagian ini DVD aja ya, supaya filenya jangan terlalu banyak. Kemudian next aja. Nah, teman-teman tinggal tunggu aja sampai nanti selesai. Ini kalau 10 giga di SSD atau NVMe Gen4 ini sekitar 1 menit lah. Kalau di SSD yang biasa mungkin 2 menit. Kalau di hard disk mungkin sekitar 2,5 menit sampai 3 menit lah. Seperti itu sih. Jadi teman-teman tinggal tunggu. Jadi fitur yang ada di Steam ini selalu saya gunakan untuk menyimpan backup file-file game yang sudah saya punya. Karena tidak mungkin semua game yang ada di Steam saya ini saya install, karena udah pasti makan space yang sangat-sangat banyak sih. Saya yakin juga teman-teman yang punya game sebanyak atau bahkan lebih banyak dari saya pasti berpikiran yang sama. Nah, ini sudah selesai. Nah, gimana cara restore game tersebut atau backup yang teman-teman sudah buat? Nah, sebenarnya caranya juga gampang banget. Ini saya contohkan Tomb Raider ya. Nah, di sini saya coba uninstall dulu. Nah, tinggal di manage, uninstall. Nah, ini gamenya udah nggak ada nih, Tomb Raider nih. Nah, gimana saya mau restore daripada saya download ulang dari awal? Teman-teman tinggal pilih Steam, backup dan restore, pilih yang restore. Next. Nah, arahkan ke tempat teman-teman simpan backupnya. Nah, bisa pilih Tomb Raider, select, kemudian next. Nah, ini agak sedikit error ya teman-teman. Maaf, ini saya buka ulang. Oh, ternyata ada update. Nah, ini saya ulangnya teman-teman, tinggal pilih Steam, backup dan restore, restore, next, browse, pilih yang Tomb Raider. Oh, salah, maaf ya. Di D, kemudian backup, Tomb Raider, next. Nah, ini tinggal pilih mau install di mana. Kalau untuk game-game yang lagi memang pengen dimainin, saran saya tetap install di
SSD atau NVMe lah untuk zaman sekarang. Ya mana ada lagi sih yang simpan game di hard disk biasa, kecuali memang laptop atau PC-nya memang masih menggunakan hard disk. Tapi kalau saran saya sebisa mungkin pakailah SSD minimal. Kalau bisa malah NVMe yang game terbaru Gen 4. Tinggal next aja. Nah, di sini dia langsung installing from disk. Nah, di bawah sini terbaca dia lagi download. Tapi sebenarnya bukan download sih, jadi tidak menggunakan paket data, tidak menggunakan jaringan internet sih ini. Jadi di unpacking sama seperti proses ekstra file dari WinRAR lah, seperti itu. Selama file game yang di backup itu merupakan file terupdate dari game tersebut, maka akan terbaca langsung 100%. Tapi beda cerita nih, misal teman-teman backup file game seperti Dota 2, yang pasti dalam 1 minggu itu ada update tuh. Nah, biasanya nanti itu kebaca hanya 99%, 90 atau 95 yang di unpacking sama Steam. Sisanya itu teman-teman harus download. Nah, itu sih sebenarnya worth it aja sih daripada teman-teman harus download ulang dari awal. Nah, ini udah selesai. Jadi fitur backup dan restore di Steam itu sangat-sangat memudahkan buat teman-teman yang nanti ingin main game tetapi terbatas oleh jaringan, terbatas oleh kecepatan internet. Nah, jadi bisa pakai fitur ini backup dan restore. Jadi pindah akun ke laptop atau PC lain itu bisa dengan mudah tanpa perlu teman-teman harus download ulang dari awal. Nah, ini ada satu lagi trik teman-teman di Steam. Jika teman-teman itu sedang main game sih. Mungkin ini settingan global dari Steam sendiri yang mungkin ada teman-teman yang belum tahu, tapi buat teman-teman yang sudah tahu ya syukurlah, jadi tidak perlu lagi untuk praktekin. Nah, itu contohnya teman-teman nih lagi pengen main Tomb Raider tapi sambil download game yang lain, misalnya mau download Assassin's Creed Odyssey nih misalnya. Jadi berharap lagi main kemudian tiba-tiba udah selesai nih download. Tetapi kalau teman-teman tidak setting maka akan di pause. Itu memang bawaan global settingan dari Steam sendiri. Jadi caranya gimana? Jadi misalnya teman-teman pengen main Tomb Raider tuh. Nah, cari game Tomb Raider. Nah, ini kemudian klik kanan, kemudian di properties, kemudian di bagian update. Nah, ini dia. Nah, kalau teman-teman ingin bermain game sambil download game yang lain yang ada di Steam, pilih bagian always allow background downloads. Jadi selama teman-teman main game, nah Steam juga akan mendownload game-game yang teman-teman ingin download yang sudah teman-teman setting. Tapi kalau teman-teman tidak rubah ini, maka otomatis ketika lagi main game, contohnya Tomb Raider, maka game yang lain itu akan di pause downloadnya. Tapi saran saya, kalau teman-teman ingin setting seperti ini, kecuali teman-teman ingin main game yang single player, ya atau campaign-nya lah, bukan yang multiplayer. Karena kalau yang teman-teman main multiplayer seperti Dota, seperti Apex, seperti Counter Strike, nah itu kan membutuhkan jaringan yang stabil. Jadi kalau teman-teman setting ini di Counter Strike atau setting ini di Apex Legend, maka jaringan teman-teman ketika multiplayer, ping teman-teman itu bisa bengkak atau jaringan bahkan bisa nge-lag ya. Jadi pastikan main game apa baru setting di sini. Kalau misalnya main game multiplayer ya tetap aja pause saran saya. Tapi kalau main single player sambil download game ya silakan pilih yang pilihan kedua. Oke teman-teman, sekian video singkat bagaimana cara backup dan restore game di Steam. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Subscribe and like jika teman-teman suka video ini. Komen jika ada yang ingin ditanyakan atau pengen video tutorial yang lainnya. Thanks guys.